Nah ini di open di 1.500.000 guys, motor dari 1 jutaan. Lanjut berikutnya ada Vario yang 110 cc yang agak gemuk bodinya nih tahun 2018. Warnanya hitam dengan BPKB-nya ready guys, pajak mati di bulan 5. Ini buat teman-teman yang nyari motor harian Matic nih, ada Yamaha Mio Z 2016. Exterior C mesin terkategori JC di open di 10 juta nih guys, 2016. Masih cukup worth it sih kalau menurut gue. Ada Yamaha Fiction kayak di depan kita nih tahun 2015 nih guys, dengan BPKB-nya ready, pajak mati di bulan 4 2022. Jadi kalau teman-teman tertarik nih ada Vario 150, harganya sih masih lumayan cukup worth it. Eksteriornya D, mesinnya terkategori C katanya. Di open di 2.100.000. Ada Mega Pro guys, jarang-jarang nih ada Mega Pro cuma 3 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita akan mengikuti open house dari lelang motor yang akan diselenggarakan pada pekan kali ini. Ada unit-unit apa aja, teman-teman langsung cek aja di Smartbeat. Cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkapnya, alamat dan juga websitenya. Jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi update feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit murah apa aja motor di Balai Lelang Smartbeat pada pekan kali ini. Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, kita langsung screening singkat aja seperti biasanya. Ada motor nih mulai 1 jutaan. Ini adalah Yamaha Jupiter Z 2012 dengan BPKB-nya ready guys. Pajak mati di bulan 2 2018 kemarin. Eksteriornya kurang banget ya. Mesinnya juga terkategori D. Nah ini di open di 1.500.000 guys. Motor dari 1 jutaan. Misalnya teman-teman nyari bahanan, nah ini ada nih Jupiter Z. Kondisi bagian fairing bodi-bodinya nih sudah recah semua. Tapi katanya sih mesin masih utuh. Dan ini juga ada beberapa modifikasi ya di bagian velg nih sudah kecil seperti ini dan sudah diceperkan ganti dengan shock breaker. Ya kondisinya agak-agak kusam, tapi ya ini masih bisa diambil lah mesinnya nih. Kalau di bagian cluster meternya sudah pecah seperti ini, ya kondisinya sih apa adanya. Knalpot sih masih cukup lah kalau gue bilang. Ya ini kondisi bagian mesinnya nih, katanya sih masih utuh. Kalau di bagian fairing depan, tameng dan semuanya nih sudah recah semua nih, tapi ya masih agak cukup lengkap sih kalau memang misalnya untuk di bagian mesin ya. Nah kalau teman-teman nih nyari motor lelang harga 1 jutaan, di depan kita nih ada Yamaha Jupiter Z 2012 guys dengan BPKB-nya ready, pajak mati di bulan Februari 2018 kemarin. Eksteriornya kurang banget ya menurut gua, mesinnya terkategori kurang juga. Di open di harga 1.500.000. Yang tertarik nih teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Ke sebelahnya kita langsung ada Vario 125 tahun 2014. Sayang nota pajak atau STNK-nya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. BPKB-nya tapi ready guys, dan ini eksteriornya katanya C, mesin C, di open di 6.600.000. Harga sih masih cukup worth it sih kalau menurut gua. Tapi kalau kita cek nih di bagian eksteriornya dulu, ini masih cukup oke ya, hanya beberapa baret-baret pemakaian. Mikanya juga masih oke di bagian headlampnya, ada beberapa baret-baret di fairingnya. Terus kalau untuk di bagian jok juga masih oke. Kondisinya hidup nih guys. Ini adalah bagian dari cluster meternya. Terus bodi-bodinya nih juga masih cukup oke ya. Ini pemakaian harian lah. Sisi bagian sebelah kanan dari motornya ada beberapa kusam dan baretan-baretan seperti yang teman-teman lihat. Di bagian knalpot sih masih standaran, tapi pelindung plastiknya sudah nggak ada. Nah ini nih buat teman-teman yang nyari motor operasional atau motor harian, Honda Vario 125 tahun 2014 warna merah ya, BPKB ready. Sayang nota pajaknya atau STNK-nya nggak ada. Eksteriornya menurut gua C, cuman sedikit arah ke D. Mesinnya terkategori C, di open di 6.600.000. Langsung ya teman-teman cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Sebelahnya langsung ada Yamaha Xeon. Nah ini Yamaha Xeon ini tahun 2015 nih guys. Yang ini juga agak jarang ada di lelangan. Ini sih sebenarnya masuknya ke Mio Soul GT ya kalau menurut gue ya. Cuman ini adalah Xeon GT dengan pajak mati di bulan 6 2021 kemarin. BPKB-nya ready dan eksteriornya C, mesin C. Kalau kita lihat, nah ini kondisi di bagian tamengnya masih oke. Kusam di bagian spakbornya, kondisi ban sih masih cukup layak pakai. Baret-baret pemakaian. Ini juga sudah kusam nih di bagian batoknya nih guys. Kalau cluster meternya sih masih cukup lah kalau menurut gue ya. Ini kondisi joknya sudah agak bolong-bolong. Kondisi bannya sih masih cukup oke. Ada beberapa kusam aja nih. Dan ini sudah ditambahkan bracket nih, cuman agak sedikit mengarat.
Tapi ya kondisinya masih cukup oke, masih hidup mesinnya, dan ini opennya 5 juta nih. Buat teman-teman yang nyari motor operasional Matic nih, ini adalah Yamaha Xeon GT nih. Ini masuknya ke 125 cc. Tahun 2015 BPKB ready, pajak mati di bulan 6 2021 kemarin nih guys. Eksterior C, mesin terkategori C, katanya di open di 5 juta rupiah. Masih ada lagi nih guys, ini Thunder 125, ini yang tahun 2009. Ada yang 2013, ada yang 2012. Cuman di opennya sama, ini adalah X dari retail perusahaan kesehatan nih kalau nggak salah. Ini pajak ada yang hidup, ada yang mati. Kalau yang di depan kita nih pajak bulan 11 besok 2021, BPKB-nya 17 hari kerja. Ini eksteriornya kalau menurut gua agak kurang, mesinnya terkategori C arah ke D. Opennya sama ya semuanya, Thunder kayak gini dari 2009, 2010, 11 sampai 12 kalau nggak salah. Ini harga 3.500.000. Nah, ini kondisinya sudah nggak ada boxnya, cuman boxnya ada di sana nih. Mungkin include juga ya. Cuman kalau masalah di bagian bodinya, ini fairing belakang sebelah kiri dan kanan ini sudah nggak ada karena waktu itu dipasangkan box, jadi harus cari gantiannya. Jok juga sudah ada beberapa kusam, bodi juga kusam. Tapi untuk di bagian cluster meter nih rata-rata masih cukup baik. Sisanya sih kusam ya, karena ini adalah motor X operasional dari PT. Headlamp juga ada yang masih utuh, ada yang sudah retak seperti ini, dan sudah ada yang kusam kayak gini nih guys. Sisanya sih masih terkategori ya apa adanya lah kalau teman-teman lihat. Tapi yang paling penting yang dilihat mesinnya. Kalau di depan kita nih mesinnya masih nyala dan masih cukup sih katanya. Cuman ya menurut gue nih agak ke kategori D lah ya. Nih kalau teman-teman nyari Thunder 125 tahun 2009 atau 2010 atau 11 bahkan 12 mirip-mirip kayak gini dengan kondisi pajak rata-rata hidup atau mati ya, matinya baru tahun-tahun ini dan hidup sampai tahun 2022. X operasional dari PT, BPKB-nya semuanya 17 hari kerja. Eksteriornya kurang, mesinnya terkategori di D, di open di 3.500.000 keseluruhannya nih untuk masing-masing unit seperti yang ada di depan kita ya. Lanjut berikutnya ada Vario yang 110 cc yang agak gemuk bodinya nih tahun 2018. Warnanya hitam dengan BPKB-nya ready guys, pajak mati di bulan 5 2021 kemarin. Eksterior masih B katanya, mesinnya masih terkategori cukup baik. Di open di 8.500.000. Kita coba cek kondisinya. Di bagian spakbornya ini sudah baret-baret pemakaian ya. Ya cuman belum ada yang pecah, masih bisa dicat lagi. Terus untuk di bagian fairing tamengnya masih oke, headlamp masih oke. Nah ini yang sayang nih menurut gua kurang di bagian bawahnya. Ini sudah pecah fairingnya, jadi harus cari gantiannya satu set. Jok sih masih cukup baik bawaan pabrikannya. Ini di sela hidup ya, cuman nih akinya kayaknya bekas. Ini adalah bagian cluster meternya. Kondisinya sih masih cukup oke sih kalau untuk buat pakaian sendiri nih guys. Ini adalah sisi bagian sebelah kanannya. Nah ini bagian joknya ini cuman udah ada yang sobek juga nih. Butuh di retrim ulang. Kondisi sisanya sih masih terkategori cukup nih guys. Ya ini nih kalau teman-teman nyari Vario nih, ada Honda Vario 110 cc ya, ini tahun 2018, BPKB ready, pajak mati di bulan 5 2021 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, mesin kategori C nih guys. Di open di harga 8.500.000. Buat teman-teman yang tertarik ikut lelangnya, langsung cek di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Matic lagi, ada Yamaha Mio Z nih guys. Di depan kita nih ada Yamaha Mio Z 2016. Dengan pajaknya saya nggak ada dan BPKB-nya tapi ready guys. Di sini eksteriornya C, mesin terkategori di C. Nah ini buat harian, buat ngantor atau buat kuliah, buat sekolah nih kayaknya masih cukup oke ya. Kondisinya sih spionnya yang nggak ada. Terus di bagian bodi depannya nih masih cukup baik, headlamp masih oke. Terus bagian sisi fairingnya nih masih oke. Joknya sudah retrim ulang seperti ini tapi kondisi udah ada yang beberapa sobek-sobek. Sayang cluster meter platnya nggak ada ya. Ini polosan seperti ini, jadi mungkin bekas modifan, tapi sisanya kokpit dan lainnya masih oke. Bagian sisi sebelah kanan dari depannya ini masih oke, knalpot masih oke, mesin masih utuh, dengan kondisinya ya masih cukup oke lah kalau menurut gue ya. Ini buat teman-teman yang nyari motor harian Matic nih, ada Yamaha Mio Z 2016. Sayang nota pajaknya nggak ada di sini, BPKB-nya tapi ready guys. Di opennya nih harganya 3.400.000. Ya masih serba C ya nih. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Lanjut nih ada motor Fiction. Nah ini motor Fictionnya sudah sedikit modifan ya, cuman kita coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Yamaha Fiction 2015 dengan kondisinya warna putih dan apa adanya seperti ini. Nanti akan kita screening sedikit. Pajak mati di bulan 4 2022 besok nih guys. BPKB-nya ready, menang di pajak nih guys. Eksteriornya katanya C, cuman arah ke D kalau menurut gua mesinnya terkategori cukup. Ini di open di 8.400.000. Kita screening aja. Di bagian eksteriornya nih memang sudah banyak modifan ya, termasuk di handlebar atau stangnya. Ini sudah gantian seperti ini. Lalu untuk di cluster meternya masih bawaan, udah nggak ada windshieldnya, agak kusam warna putihnya. Cuman ini mesinnya utuh, masih hidup. Ada beberapa fairing yang nggak ada nih, ya, harus diganti. Velgnya juga sudah bukan OEM ya. Velgnya ganti jari-jari seperti ini. Terus untuk stepnya juga sudah diganti underbone, bukan bawaan pabrikan. Lalu kalau sisi bagian sebelah kanan dari depan, knalpot juga sudah gantian. Nah ini juga sudah ada, nggak tahu nih apa nih. Ini
saringan bensin atau apa nih guys. Jadi sudah banyak modifan nih guys. Ya, kalau teman-teman tertarik nih, coba aja langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Ada Yamaha Fiction kayak di depan kita ini tahun 2015 nih guys, dengan BPKB-nya ready, pajak mati di bulan 4 2022 besok. Eksteriornya menurut gue kurang, mesinnya terkategori utuh, tapi agak gede sih kalau menurut gue ya, karena sudah modifan. Diopennya di 8.400.000. Yang tertarik nih langsung ya teman-teman cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Vario nih guys, 150, kita langsung cek aja. Nah, ini Vario 2015 150 yang monoton seperti ini ya. Dan ini tahun 2015. BPKB-nya ready juga, pajak mati di bulan September 2020 kemarin. Masih serba B katanya, eksterior B, mesin B, cuman kita coba screening aja. Di open di 11.400.000. Ini adalah bentukan dari Vario-nya, kondisi yang 150, masih oke ya, bodinya masih hitam seperti ini. Ini bukan yang warna matte ya, cuman warnanya udah agak matte banget. Terus di bagian joknya masih oke, cluster meternya juga masih cukup lah kalau menurut gua. Sisanya mesin masih utuh, belakangnya masih oke. Bannya ini yang depan sudah agak menipis, kalau yang belakang masih kategori cukup. Terus untuk plastik pelindung knalpot belakang sudah nggak ada, dan sisanya nih udah agak sedikit kusam aja sih. Tapi belum ada yang pecah-pecah, fairingnya masih kondisi cukup sih kalau menurut gua ya. Jadi kalau teman-teman tertarik, ini ada Vario 150, harganya sih masih lumayan cukup worth it ya. Ini adalah Honda Vario 150cc tahun 2015 guys. Dengan BPKB-nya ready, pajak mati di September 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua sih C ya, mesinnya terkategori C lah. Di open di 11.400.000 buat teman-teman yang tertarik. Buruan nih guys, langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Ada Mega Pro guys, jarang-jarang nih ada Mega Pro cuma 3 jutaan. Nah ini di depan kita nih ada di lelang nih Honda Mega Pro 2011 warna silver ya, atau abu-abu seperti yang di depan kita ini. Sayang nota pajak nggak ada, tapi BPKB ready guys. Eksteriornya katanya C, mesin terkategori C, cuman nanti kita coba screening aja dulu ya. Dan ini di open di 3 juta rupiah. Nah ini adalah Mega Pro. Kalau kita lihat di kondisi eksteriornya sih udah agak kusam ya. Kondisi bannya juga ada beberapa yang menipis ya, masuknya ke 20-30% lah. Terus di bagian blok mesinnya nih sudah ada leaking nih, kayaknya sudah ada bocor packing, jadi harus diservis lagi. Untuk di bagian joknya sudah retrim tapi masih oke. Agak kusam di bagian tangki. Ini adalah bentuknya dari cluster meternya, masih nyala sih. Terus di bagian odometernya masih di 60 ribuan, masih cukup oke kalau menurut gua. Ini adalah bagian sisi sebelah kanan, knalpot masih bawaannya, mesin masih utuh ya, hanya bagian kondisi mesinnya agak kusam dan kotor. Sudah double disc seperti ini. Ya ini butuh di touch up lagi sih, ada beberapa bagian bodi termasuk spakbornya sudah pecah seperti ini. Ya 3 juta rupiah sih what we expect. Ini kondisinya sih cukup lumayan worth it sih kalau di harga dasar ya. Ini buat teman-teman yang tertarik motor batangan, di depan kita nih ada Honda Mega Pro guys tahun 2011. Dengan eksteriornya menurut gue kurang ya, mesinnya terkategori C arah gede lah. BPKB ready, sayang nota pajaknya nggak ada, dan ini di open cuma 3 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Vario lagi, ini yang agak lumayan cukup oke sih kalau menurut gue. Ini Vario 150 juga tahun 2016. Ini masuknya warna coklat sih, tapi di sini kayaknya abu-abu ya. Tulisannya warna coklat dengan pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. BPKB-nya ready. Eksterior C, mesin terkategori JC, di open di 10 juta nih guys. 2016 masih cukup worth it sih kalau menurut gue. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini sudah warna matte seperti ini ya, cuman nggak tahu nih warna coklat ya masuknya ya. Kondisi bannya ini masih kondisi sekitar 30-40%. Untuk di bagian sisanya ini agak sedikit kusam. Terus tulisannya aki hidup, motor juga hidup, jadi masih cukup oke. Ini adalah bagian cluster meternya, belum full MID ya, jadi masih ada speedometer seperti ini. Terus yang bagian sebelah kanannya nih guys ada PR nih. Ya ini fairingnya sudah klepnya mungkin nggak kepasang atau gimana. Ada yang patah sih kayaknya, cuman harus di repair lagi. Kondisi bagian knalpotnya sudah nggak ada pelindungnya. Terus di bagian velgnya warna putih seperti ini dengan kondisi ban yang tadi gue sebutkan ya, sekitar 30-40% lah. Dan sisanya sih bodi-bodinya masih cukup sih kalau menurut gue ya. Terus yang bagian belakangnya nih nggak tahu nih ditutupin sama apa nih, plastik. Cuman ini cuman iketan aja, sisanya sih masih cukup oke. Nah ini buat teman-teman yang nyari Vario 150, ada di depan kita tahun 2016 dengan BPKB-nya ready, pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksteriornya katanya C, mesin terkategori DC, di open di 10 juta rupiah. Yang tertarik nih teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Nah, Fiction kemarin masih ada guys, dari 6.400.000 turun jadi 6 juta nih. Nah, ini ada Fiction tahun 2012 warna merah marun dengan kondisinya udah agak kusam sih sebenarnya. Tapi BPKB ready, pajak mati di bulan 7 2021 kemarin. Eksteriornya C, cuman kusam ya, mesinnya terkategori C, dan ini di open sekarang di 6 juta rupiah. Nah ini adalah kondisi yang pernah kita review dari 6.400.000 kemarin. Kondisi bannya masih cukup layak pakai, sekitar 40-50%.
Dan ini adalah kondisi yang bagian sampingnya, sisi fairingnya sudah nggak ada, tapi ini masih bisa ditambahkan. Knalpot masih utuh, mesin masih utuh, joknya agak sedikit bolong-bolong, catnya agak sedikit kusam. Ini adalah bagian dari cluster meternya, speedometer dan RPM masih nyala ya, dan kondisinya masih cukup oke sih kalau menurut gua. Nah ini nggak tahu nih odometernya jalan apa enggak, karena nunjukin di 150-an. Nah ini kita skip aja kalau yang itu, tapi kondisi sisanya sih masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gua ya. Kalau kita nggak ngeliat warna yang kusam nih masih cukup baik sih. Mesin masih nyala dan kondisi sisanya nih masih terkategori cukup lah. Hanya butuh di tune up lagi dan ini butuh di touch up lagi untuk di bagian eksterior. Sudah turun harga nih guys. Yang nyari Vixian, di depan kita nih ada Yamaha Vixian 2012 warna merah marun yang udah agak kusam. Pajak mati di bulan 7 2021 kemarin. Eksteriornya C, mesinnya terkategori di C. Di open di 6 juta guys sekarang. Jadi buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit. Nah ini nih, masih ada nih Honda GT-R. Ini masih unsold nih guys, 2017. Nah kita langsung cek aja. Honda Supra GT-R 150 yang sporty ya, 2017. BPKB ready, sayang nota pajak nggak ada. Eksterior C, mesin C, dan ini di open di 8.500.000. Ya kalau kita lihat kondisinya sih masih kotor aja ya, butuh dicuci lagi, tapi kondisi masih cukup oke menurut gua. Kondisi ban masih cukup layak pakai, mesin juga masih utuh. Ini butuh di servis-servis saja. Ini hidup ya mesinnya ya, akinya juga aki bekas tapi masih hidup. Ini adalah bagian tengahnya, ini adalah speedometernya nih guys. Masih cukup oke, masih nyala kok kalau nggak salah nih. Nah, ini masih nyala guys. Ini untuk di odometernya di 16 ribuan. Kalau gue sih, kalau untuk pakai harian sendiri nih oke banget sih. Saingannya MX King, cuman ya pemasarannya agak kalah sama MX King ya. Cuman masih oke nih guys. Kalau dicuci, di touch up lagi, ini masih oke lagi. Kondisi belakangnya pun juga masih cukup baik. Bannya juga masih cukup sangat layak pakai itu kalau teman-teman lihat. Nah ini masih ada nih guys, sekarang harganya di 8 jutaan. Kalau teman-teman tertarik, di depan kita ada Honda Supra GT-R 150 yang tipe sporty 2017. BPKB-nya ready, sayang nota pajaknya nggak ada. Dan ini eksteriornya C, mesin terkategori di C, di open di 8.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke, list but not least, di sini ada motor 2 jutaan untuk operasional nih, lumayan ya. Ini bukan yang Matic, tapi ini motor bebek. Di depan kita nih ada Honda Supra X 2008, ini masuknya ke 125. Ini warna abu-abu coklat nih. Sayang nota pajak nggak ada, BPKB-nya tapi ready guys. Eksteriornya D, mesinnya terkategori C katanya. Di open di 2.100.000 nih. 2.100.000 buat operasional lumayan guys. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya, ini sudah agak mengusam ya. Kondisinya ya butuh di touch up lagi. Untuk di bagian headlamp masih utuh. Di bagian cluster meter sudah pecah-pecah. Sayang nih guys, sudah MID tapi kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanannya, kondisinya masih cukup lah kalau menurut gue, cuman kusam, sudah double disc. Ini 2 jutaan sudah dapat motor double disc, knalpotnya masih bawaan pabrikan, ada fairingnya pecah jadi harus ganti. Dan ini sih kalau untuk satu bodi yang KW-nya ya, kalau kita cek di online, satu bodi sama bodi kasarnya nih kurang lebih hampir 1 jutaan. Nah ini bisa langsung diganti dan kondisinya langsung agak segeran dikit nih guys. Mesin sih kalau gue lihat agak kurang ya, karena sudah ada leaking di sini dan kondisinya harus butuh di tune up lagi sih pasti ya. Gearnya juga harus diganti dan ini pajaknya yang belum tahu, masih harus dicek di plat nomornya. Tapi kalau estimasi teman-teman masuk ini 2 jutaan nih guys. Di depan kita ada Honda Supra X 2008 125cc ya, warna abu-abu coklat seperti ini. Dan ini pajaknya nggak ada, BPKB-nya ready, eksteriornya menurut gua kurang, mesinnya terkategori kurang nih sedikit. Di open di 2.700.000. Buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi singkat dari Balai Lelang SmartBit tentang lelang motor yang akan dilelang nih unit-unitnya pada event lelang berikutnya di Balai Lelang SmartBit. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja teman-teman cek di deskripsi video gue ini, ada website resminya dari Balai Lelang SmartBit. Cek langsung lebih lengkapnya di sana. Jangan lupa juga nih guys, follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa nih di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.